Yuk. Oke. Selamat sore pemirsa. Pentingnya bela diri semakin diminati oleh masyarakat khususnya di ibu kota, di mana kriminalitas makin tinggi di mana-mana. Nah, banyaknya bela diri, ada taekwondo, ada karate, ada silat, tapi ada satu yang mungkin belum banyak orang ketahui. Seperti yang sudah dipraktikkan belakang saya ini namanya kungfu muslim dikenalnya. Nah loh, kungfu kok muslim? Saya juga penasaran, saya mengajak Anda untuk bincang-bincang dengan para petarungnya langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ini sudah ada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama dengan siapa Bang? Kiki. Bang Kiki, baik. Pak Ustadz, Bang Kiki, saya mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan ini namanya kungfu muslim katanya. Benar Pak Ustadz ya? Kenapa disebut kungfu muslim ini Pak Ustadz? Ya, karena memang afiliasinya dari pendekar-pendekar muslim. Ya. Pendekar muslim. Ya. Jadi dari Arab atau dari mana? Kungfu itu kan kita tahu dari Cina ya familiarnya. Iya. Apa kungfu muslimin Pak Ustadz? Ya, jadi karena memang kalau kita lihat latar belakang sejarah Tifan Sufuk, ini namanya Tifan Sufuk. Tifan Sufuk, baik. Tifan Sufuk. Ya, itu satu bela diri yang disusun oleh kaum muslimin dari dataran Cina Utara sampai ke dataran Saljuk Rusia. Nah, jadi gabungan berbagai macam bela diri, kemudian mereka menyatukan bela diri tadi di satu tempat yang namanya Turfan. Nah, Tifan. Jadi Tifan itu nama kota. Nama kota di Cina. Di Cina Utara. Cina Utara, baik. Dan memang apa komunitasnya masyarakatnya mayoritas Muslim. Ya, kebanyakan Muslim. Ya. Nah, ceritanya sampai kemudian bisa masuk ke Indonesia itu gimana Pak Ustadz? Ya, kalau kita lihat memang sejarahnya cukup panjang. Ya, sesuai dengan dakwah sejarah Islam masuk ke Indonesia sendiri. Ya, kalau kita lihat pertama sekali masuknya bela diri ini dari Aceh. Ya. Dari Aceh. Baik. Tahun berapa Pak Ustadz? Wah, kalau untuk tahun sejarah lengkapnya mungkin agak sulit di trace ya. Ya. Tetapi kalau kita lihat ada hubungannya dengan pada waktu itu perang Padri juga ada hubungannya. Kemudian juga kalau di Aceh itu ada dari Pidi. Jadi kita masuknya dari Pidi dulu. Dari Aceh, kemudian terus sampai ke Muko-Muko itu ada daerah yang namanya di Bengkulu itu, terus masuk ke Pulau Jawa, dan terus menyebar kembali ke arah ke Thailand. Baik. Ya. Nah, nanti saya mau ngobrol lebih jauh lagi Pak Ustadz. Tapi saya mau lihat boleh nggak Pak Ustadz yang menjadikan ini ciri khas ini secara langsung saya mau ke praktek. Boleh ke Bang Kiki ini ya? Boleh, silakan. Gimana, Bang Kiki? Ya sebenarnya di Tifan itu metodenya dia pertama harus cepat. Karena prinsipnya siapa cepat dia dapat. Nah, simpel sekali ya. Ini mau nangkap apa ini? Misalnya seandainya Mas Randy pukul saya. Allahu Akbar. Baik. Cepat sekali. Itu yang dimaksudkan siapa cepat dia dapat ya? Ya, jadi ketika kita diserang sebisa mungkin jangan keringetan. Tapi kalau latihan kita harus keringetan. Keringetan. Jangan ketika diserang lawan justru kita malah keringetan. Keringet dingin yang keluar. Jadi ini latihan sekarang bahkan keringetan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ada lawan nggak boleh keringetan. Nggak boleh keringetan. Selesai. Sekali pukul selesai kita bisa pulang. Itu pukulan nggak? Tendangan ada nggak? Oh ada, tendangan ada. Boleh dikasih lihat? Ya misalnya Mas Randy tendang saya. Oke, saya tendang ya? Iya. Ini no hard feeling ya? Ya, tendang saya. Saya tinggal geser aja sekali. Itu cara amannya. Ya, tidak perlu berbenturan. Cara amannya. Ya, kita geser sekali lagi, pasti tendang saya. Maaf. Sekali lagi. Saya ambil. Allah. Oke, baik. Ini saya menjatuh ya? Nah, enggak. Kaki Mas Randy tinggal satu, bisa saya sapu. Oke, masih selekat lagi. Baik. Nah, seperti itu. Oke. Kalau misal kita bisa soal komunitasnya Bang Kiki, ada di mana aja sih? Komunitas kita sudah sampai sebenarnya sudah insya Allah di seluruh Indonesia ada. Gitu. Ya di Kalimantan ada, Samarinda ada, di Bandung, di Jogja, Surabaya sudah ada. Nasional sudah ada ya? Secara nasional sudah. Ya jadi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Seperti itu. Ada kompetisi-kompetisinya nggak sih? Kayak misalnya kan ada olimpiade apa kosial kan misalnya ada tuh tiap tahunnya. Itu ya. Memang yang membedakan kita dengan bela diri lain adalah kita tidak memperebutkan apa yang disebut dengan piala ya. Tidak ada kompetisi seperti itu, tapi ada ajang untuk para anggota Tifan atau murid atau disebutnya tamit kalau di Tifan itu, tamit Tifan yaitu ajang eksibisi. Eksibisi setahun sekali. Sekali. Ngapain aja itu? Itu tarung aja semua. Tarung ada juga semua dari Indonesia semua datang. Ya, ada juga peragaan jurus yang dinilai gitu seperti dari peragaan jurus sampai tarung, dan itu ketika bertarung kita tidak melihat jenjang atau sabuk. Jadi kita mencari di situ istilahnya ring generalship ya. Mau yang baru, mau yang sudah lama itu nanti bisa tanding satu ring bareng. Bisa tanding. Ya.
Dan belum tentu menang juga yang sudah latihan lama. Bagi kita disebut ada sabuk-sabukannya ternyata ya, sama kayak silat lain ya. Oh iya ada, iya. Ada sabuk apa aja Bang Gigi? Ada dari sabuk hijau, sabuk hijau kuning, nah sampai sabuk coklat. Jadi Coklat, ada yang tertinggi coklat. Untuk dasar ada 6 sabuk. 6 sabuk. Terakhir ada coklat. Coklat. Nah, nanti kalau sudah masuk tahap berikutnya atau tahap bab, yaitu ada stripnya seperti yang saya pakai ini. Wah, ini coklatnya bahaya pemirsa. Ini coklat sudah Jangan ada main-main. stripnya. Oh, Ini sudah tahap pembimbing ya, tahap pembimbing. Pembimbing dilihat dari mana ini? Dari sini, dari sini. Nah, Sini. Oke, baik. Berarti ketika udah dapat coklat masih ada tingkatan lagi di masih atas ada lagi coklat kalau lagi. mau lanjutkan lagi bab namanya bab 1, bab 2 sampai Ada bab sampai berapa bab? Sampai bab 7. Sampai bab Yang Bang Kiki ini sudah sampai bab berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Satu bab lagi ya. Habis itu baru sidang ya. Skripsi, udah skripsi. Baik, paling kecil usia berapa yang udah ikutan di sini? Saya punya murid anak TK. Anak TK. Iya, anak TK. Ini ada anak kecil di usia berapa ini? Ah, ini 11 tahun. Usia 11 tahun, boleh deh. Iya. Boleh ngobrol-ngobrol ya? Oh, silakan. Boleh ngobrol nggak? Oh, lagi ganggu, lagi aksi tadi tuh gini. Siapa namanya? Siapa namanya? Zidan. Zidan, oke. Zidan, mau tanya-tanya nih, Zidan udah berapa lama ikut silat kungfu muslim ini? Boleh pegang aja. Udah berapa lama? Dari kelas berapa? Dari kelas 2. Kelas 2 SD. Sekarang kelas berapa? 6. Kelas 6. Oke, berarti udah 4 tahun ya. Kenapa sih Zidan mau ikutan silat kungfu muslim ini? Pengen sendiri sih. Pengen sendiri? Nah, kenapa? Soalnya Mbak Abi juga ikut ya, Pak. Oh, ayah juga ikut sini ya. Jadi keluarganya keluarga yang patut diwaspadai. Ya. Baik, Zidan boleh latihan lagi, silakan kembali. Ini udah anak-anak, ada yang dari TK juga dari Bang Kiki ya. Ya karena memang semboyan Tiffany itu adalah bela diri keluarga muslim. Yang dari keluarga Iya. muslim. Jadi banyak yang keluarga memang semuanya Iya, istri, dari bapak, anak. suami istri latihan, anaknya ikut latihan. Baik, rame-rame ya. Keluarga yang Ya keluarganya sehat, insya Allah aman dan sehat. Baik. Wah, oke, Bu Sulis. Luar biasa ini kalau misalnya kita ketemu di jalan begini mah nggak ngira ya misalnya bisa olahraga silat sejago itu loh Bu Sulis. Nah, ini untuk akhwat bisa gerakan se ekstrim ini itu butuh berapa lama belajarnya? Jadi kita sebenarnya kalau kita rutin per pekan aja terus kemudian yang udah diajarin di tempat latihan itu diulang lagi di rumah sebenarnya 6 bulan juga kita udah bisa. 6 bulan sudah bisa bela diri seperti itu. Iya. Self defense cukup. Cukup. Jadi Asal untuk lagi. menghindari orang-orang jahat di luar sana pun 6 bulan sebenarnya sudah bisa Paling tidak sudah punya nyali ya. untuk nyali. Sama tadi Ustadz ya. Kalau untuk misalkan tadi pria diceritakan ada sabuk-sabuknya. Sama, Untuk ya. akhwatnya pun sama. Sama seperti Sama. tadi. Ya. Oke, kalau ini yang udah biasa seperti ini udah sabuk apa ini? Ya kalau yang ini masih dasar sebenarnya disebutnya. Dasar apa, hijau? Ya. Dasarnya seperti ini Ustadz. Ah. Gimana? Udah coklat ya akhwatnya. Tapi ada nggak sih akhwat yang sudah sabuk coklat? Untuk saat ini belum ya nanti. Untuk yang di sini belum ya? Nanti kan tingkatan yang akhirnya itu dia harus mempelajari 5 teknik binatang gitu kan. Apa aja itu binatangnya? Nanti yang pertama itu harimau, udah hampir ada yang sudah beres. Kemudian ada bangau, kemudian ada merak. Ya kemudian nanti ada 2 lagi lah. Oke, baik, ada binatang-binatang yang menjadi inspirasi gerakan-gerakan silat tadi gitu ya. Yang cocok untuk gerakan perempuan juga. Oh, untuk perempuan. Baik. Nah, Bu Sulis, kenapa sih silat Putri Gading ini baik untuk wanita, khususnya muslimah? Ya sebenarnya kalau yang dibutuhkan itu kan kalau untuk yang pulang-pulang malam gitu sih mendingan sebenarnya sih dihindari Dihindari, ya. betul. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan kondisi seperti itu minimal Nggak pernah tahu, ya? ya minimal kita punya refleks ya. Refleks karena kita kan latihan setiap hari itu diajarin untuk yang ini yang dipukul gitu. Paling tidak dengan refleks itu ya bisa untuk pertolongan pertama lah ya. Gitu. Jadi ini bagus untuk nyali sebenarnya. Baik, Pak Ustadz Habibur Rahman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bu Sulis terima kasih, teman-teman komunitas dari Ipan Sumuk dan juga Putri